Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton video ini, please subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Jangan lupa klik lonceng supaya notifikasinya aktif dan kalian update video terbaru dari Wirma. Virus corona atau yang disebut COVID-19. Ya, ini adalah salah satu virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Tentu saja semua orang merasakan virus ini, bahkan seluruh dunia. Lalu sejauh mana ya adik-adik kita tahu tentang hal ini? Apa itu virus corona? Corona adalah virus dari Wuhan, Cina ya, Kak, yang tersebar luas ke negara-negara lain seperti Asia, Eropa. Infeksi. Virus corona adalah virus yang menyebar melewat jendela, Bu. Virus yang berbahaya. Penyakit yang menular. Penyakit pernapasan yang sangat berbahaya. Penyakit yang menular. Virus corona adalah penyumbatan pada sistem paru-paru manusia yang mengakibatkan manusia tersebut sesak nafas. Lalu bagaimana pencegahannya? Banyak cuci tangan, jaga kebersihan. Cuci tangan. Dengan minum. Dengan melakukan PHBS. Anteyo dah. Apa itu PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat. Sekarang disuruh memakai masker. Menjaga kebersihan rumah, Bu. Menjaga interaksi sosial, menggunakan masker, menggunakan alat pelindung diri, memakai handscoon, tidak menyentuh hewan yang sudah terinfeksi virus corona tersebut. Lalu bagaimana tanggapan mereka jika mereka diliburkan selama 14 hari? Iyalah. Bebas di rumah. Juga agar semua siswa terhindar dari virus. Selama 2 minggu bagaimana? Oh, bangga sekali, Bu. Senang. Agak bosan. Lalu selama 14 hari apa yang mereka lakukan di rumah? Kegiatan saya 2 minggu. Tidur aja 2 minggu terus, Bu. Belajar, membantu orang tua, bermain di rumah. Mabar. Santuy. Jangan keluar. Belajar. Agak bosan karena di rumah nggak ada kegiatan apa-apa. Baru tuh kalau kita libur persiapan UN nggak ada. Nah, mari kita tanyakan kepada kepala sekolah mengenai 14 hari ini. Ya, memang kalau kita lihat perkembangan virus corona yang ada di Indonesia lah pada umumnya. Jadi kita lihat juga di media-media massa, tapi nampaknya memang apa yang dikatakan oleh WHO itu memang sudah menjadi penyakit pandemi. Apalagi perkembangan Indonesia kalau kita lihat itu sangat signifikan sekali dan persentasenya terus meningkat. Karena kami lagi menunggu surat secara resmi dari Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Aceh Singkil. Apakah kami memang diliburkan? Tapi nampaknya sudah pasti besok mulai libur. Tapi hari ini hanya agenda kami menurut penyampaian daripada Pak Kadis akan disampaikan nanti kepada anak-anak mengapa libur selama 14 hari ini. Inilah, ini nampaknya semacam serba salah juga. Karena kalau bahasa kami di sini itu seperti makan buah 1000 salah. Artinya dimakan salah, tidak dimakan salah. Karena begini, apakah memang dengan diliburkan anak-anak ini pemutusan daripada virus corona itu bisa berjalan dengan sesuai yang kita inginkan? Karena kita nggak tahu begitu libur nanti anak-anak kita, apalagi di Gosong Telaga ini, ada pusat wisata, ada hal-hal yang lain nanti yang bisa mereka kunjungi. Jadi siapa yang bisa menjamin anak-anak kita ini? Apakah dengan libur ini anak-anak tak terjangkit? Jadi, tapi terpaksa. Karena ini bukan kehendak Kadis, bukan kehendak pemerintah Aceh Singkil, tapi ini adalah perintah daripada pusat. Nah, dari Menteri Pendidikan, Gubernur, terus ke kabupaten. Jadi kami juga harus melaksanakannya. Dengan adanya libur ini, seperti anjuran pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, juga dari Provinsi Aceh, mereka tidak memanfaatkan libur ini dengan berpoya-poya, dengan mengunjungi hal-hal yang tidak perlu. Dan mudah-mudahan dengan libur ini nanti, anak-anak bisa meluangkan waktunya bersama orang tuanya di rumah. Sehingga pemutusan COVID atau virus corona itu bisa sesuai dengan keinginan kita bersama. Mudah-mudahan itu.
Dan bagaimana pendapat Kepala Kampung Gosong Telaga? Penyakit itu sangat-sangat berbahaya bagi kita. Di sini kita harus menjaga pertama kesehatan, kebersihan. Jadi tindakan di desa itu Ibu Bidan kami telah menggaungkan di arisan-arisan supaya mencegah kemana kita jangan terkena virus corona. Dan ada tablet yang dikasihnya obat untuk diminum bagi masyarakat. Mungkin difokuskan dulu dalam 2 minggu ini di rumah untuk mencegah jangan adanya terkena virus corona. Jadi di rumah anak-anak bisa dibimbing orang tuanya menjaga kebersihan. Jadi harapan saya kepada masyarakat, cobalah kita taati peraturan, jangan sempat kita terjangkit corona. Tidak lupa kita tanyakan juga kepada bidang kesehatan. Apa Wir mau minta informasi ya? Informasi masalah virus corona yang kita sebut sebagai COVID-19. Jadi cerita sedikit apa itu COVID-19, kenapa dinamakan COVID-19. Jadi COVID-19 itu kepanjangan dari Coronavirus Disease. Dia kenapa dibilang 19? Karena dia ditemukan di tahun 2019 di Februari ya, di Cina, di Wuhan. Kemudian bagaimana penyebarannya, bagaimana efeknya terhadap kesehatan. Jadi virus ini dia tidak melayang di udara, dia menempel di bisa di alat kesehatan, menempel di orang yang terkena ini kita pegang misalnya seperti itu. Jadi bagaimana kita cara pencegahannya supaya tidak tertular? Sering-sering cuci tangan. Apapun yang kita pegang sebelum kita makan, kita cuci tangan. Sebelum kita melakukan apa-apa, kita cuci tangan. Hindari memegang wajah, hidung, mulut sebelum mencuci tangan. Terus kemudian bagaimana gejalanya kalau kita terkena? Gejalanya batuk, demam, dia seperti flu-like syndrome, seperti sindrom flu juga. Kadang disertai dengan diare, mual muntah. Jadi bagaimana kalau kita terserang seperti itu, belum tentu itu ada COVID-19, nggak usah panik, datang ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas, puskesdes atau pustur, ikut program Germas yang dari pemerintah kan sudah ada gerakan masyarakat hidup sehat. Makan buah dan sayur, perbanyak minum air putih. Kemudian untuk sekarang hindari tempat-tempat keramaian. Yang anak-anak sekolah kalau disuruh libur bukan pergi ke pantai main-main, di rumah aja, belajar di rumah. Gitu juga dengan karyawan atau ASN yang bekerja dari rumah. Bagaimana kita itu sudah mengancam, dibilang penyakit itu sudah mulai mengancam, itu dia bisa sampai pernafasannya bisa terganggu, bisa sampai sesak nafas. Itu yang membuat COVID-19 ini ditakuti. Tapi prevalensinya untuk membuat ini jatuh ke parah atau ke meninggal itu hanya sekitar 20-30% dari jumlah kasus. Jadi lebih parah virus MERS ya, yang dari yang dari unta itu jauh lebih berbahaya. Tapi ini karena penularannya cepat, jadi makanya menjadi wabah endemi sekarang di Indonesia. Mudah-mudahan di Aceh Singkil sampai sekarang ini belum ada kasus. Untuk pemeriksaannya kita juga masih biasa kita rujuk ke rumah sakit. Di rumah sakit juga di RSUD kita juga masih di pemeriksaannya juga ke Jakarta, belum ada di sini. Jadi untuk menunggu pemeriksaannya itu mungkin butuh waktu yang agak lama ya. Jadi hindari kontak dengan orang banyak. Juga kami dari Puskesmas juga kami tetap mensosialisasikan baik melalui penyuluhan
penyuluhan atau melalui sosial media Puskesmas Singkil Utara. Berbagai cara kita sudah lakukan dalam mewaspadai virus corona ini. Tapi ingat, doa adalah senjata utama kita untuk mencegah dari segala kemudaratan yang ada. Jangan sampai kita lelah berdoa ya. Semoga COVID-19 ini membuat kita semakin dekat kepada Allah SWT. Amin, amin ya robbal alamin. Thank you yang udah watching video ini. Klik suka dan share kepada teman-temannya jika kalian suka videonya. Saya Wirma Ardiani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jangan lupa subscribe YouTube Wirma Adriani.